Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadan Aditya Valentino Putra dari kelas 3A1. Di sini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul aplikasi untuk optimasi persediaan bahan baku menggunakan model EOHI. Manajemen persediaan bahan baku. Manajemen persediaan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mengatur dan mengelola setiap kebutuhan barang, baik barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi agar selalu tersedia baik dalam kondisi pasar yang stabil dan berfluktuasi. Perusahaan dapat menerapkan konsep manajemen persediaan atau inventory management untuk menekan biaya persediaan bahan baku seoptimal mungkin. Untuk itu, beberapa metode yang dapat dikombinasikan seperti model Economic Order Quantity atau EOQ, Safety Stock, dan Reorder Point. EOQ merupakan model matematik yang menentukan jumlah barang yang harus dipesan untuk memenuhi permintaan yang sudah diproyeksikan dengan biaya persediaan yang dioptimalkan. Safety stock atau persediaan penyelamat adalah persediaan tambahan yang dilakukan untuk melindungi atau mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan atau stock out. Stock out mungkin terjadi karena penggunaan bahan baku yang lebih besar dari perkiraan semula atau keterlambatan dalam penerimaan bahan baku yang dipesan. Reorder point atau titik pemesanan kembali adalah waktu minimal untuk melakukan pemesanan ulang sehingga bahan pesanan dapat diterima tepat waktu. Selanjutnya ada analisis proses bisnis. Analisis sistem dalam suatu perusahaan sangat penting untuk mengetahui bagaimana sistem itu berjalan, menghasilkan output yang diinginkan dan dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Analisis sistem dimulai dari analisis proses bisnis berjalan. Proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis sistem berjalan merupakan aktivitas yang terjadi atau yang telah menjadi rutinitas sebelum sistem baru diterapkan. Gambaran sistem yang sedang berjalan terdiri dari 3 proses bisnis, yaitu pembelian bahan baku, perencanaan penjualan dan produksi bahan baku ke barang jadi. Proses bisnis yang diusulkan memberikan perubahan dari aktivitas berikut ini. Perencanaan target penjualan barang jadi secara otomatis dihitung berdasarkan data penjualan 2 bulan sebelumnya. Kebutuhan bahan baku untuk memenuhi target penjualan dihitung secara otomatis dari bill of material untuk membuat 1 kg tahu yang didefinisikan sebelumnya. Perhitungan tersebut diikuti dengan perhitungan jumlah setiap kali dipesan, frekuensi pemesanan, jarak pemesanan, dan total biaya optimum yang dilakukan secara otomatis juga oleh sistem. Data yang sudah dihitung secara otomatis menjadi batasan peringatan untuk setiap proses pembuatan bahan baku, produksi, dan penjualan barang jadi. Selanjutnya ada diagram konteks. Proses bisnis usulan dimodelkan menggunakan data flow diagram atau DFD yang diawali dengan diagram konteks yang menggambarkan sistem secara keseluruhan. Diagram konteks ini mempunyai 5 entitas, yaitu bagian penjualan, bagian persediaan, bagian pembelian, bagian keuangan, dan bagian produksi. Diperlukannya masukan berupa data ke sistem agar sistem dapat berjalan. Kemudian sistem mengolah data tersebut dan menghasilkan output berupa informasi yang berguna bagi perusahaan. Diagram konteks tersebut dibagi ke beberapa proses yang lebih kecil. Yang pertama ada proses, mungkin itu bisa dilihat seperti di gambar. Langsung aja selanjutnya ke diagram relasi entitas. Diagram relasi entitas digunakan untuk pemodelan basis data relasional. Gambar 2 merupakan gambaran dari Entity Relationship Diagram atau ERD yang terdiri dari 13 tabel, yaitu tabel akun, bahan baku, target penjualan, kebutuhan produksi, produk, produksi, detail produksi, pembelian, jurnal, EOQ, user, BOM, dan pemasok. Dapat dilihat pada desain basis data tersebut, pencatatan akuntansi memerlukan daftar akun pada entitas akun dan melakukan penjurnalan sebagai relasi antara entitas akun dengan transaksi. Gambarnya ada di sebelah kanan bawah. Langsung saja kita ke desain antar muka pengguna. Gambar 4 merupakan menu EOQ pada bagian persediaan yang berisi kode bahan baku, nama bahan baku, kebutuhan bahan baku, EOQ, frekuensi pemesanan, jarak hari, biaya optimal. Dan menu EOQ ini akan terus berubah secara otomatis setiap bulannya. Gambarnya ada di kanan bawah ini. Langsung ke implementasi. Implementasi aplikasi ini dibuat berbasis web dengan
Mohon maaf, ini ada kesalahan sedikit. Langsung aja kita lewati ke F, pengujian aplikasi. Kasus pengujian menggunakan alur seperti gambar dengan gambaran umum di bawah ini. Satu, histori transaksi periode 1 bulan pada Juli 2015 atau bisa disebut T, permintaan. D, sebanyak 16 ton. Tahun dihitung berdasarkan rata-rata penjualan periode sebelumnya, yaitu 15 ton dan 17 ton tahun secara berturut-turut pada Mei 2015 dan Juni 2015. Biaya pemesanan atau O, Rp350.000 per pemesanan dan biaya penyimpanan Rp522.000. Yang kedua, perhitungan EOHI, safety stock, dan reorder point pada awal bulan Juli 2015. Pabrik tahu memperkirakan pemakaian maksimum kedelai dan garam untuk masing-masing per hari sebesar 1,5 ton, sedangkan pemakaian rata-ratanya sebesar 0,5 ton. Lamanya lead time 2 hari. Untuk kunyit, pabrik tahu memperkirakan pemakaian maksimumnya 1 ton, pemakaian rata-rata 0,1 ton, dan lead time 2 hari. Ini ada sedikit kesalahan, langsung lihat tabelnya lah, sama kita lewatin aja. Jadi kesimpulannya, yang pertama, aplikasi ini dapat membantu untuk mengelola pembelian bahan baku produksi berdasarkan hasil EOHI. Yang kedua, aplikasi ini dapat membantu untuk mengelola kegiatan produksi berdasarkan hasil pembelian bahan baku produksi untuk memenuhi target penjualan. Yang ketiga, aplikasi ini dapat menampilkan informasi akuntansi berbentuk jurnal umum dan transaksi pembelian produksi dan penjualan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.